Shalom. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasiahaan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhanlah segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Hormat kami kepada Tuhan, minta berkat Tuhan untuk sepanjang acara siaran malam hari ini. Dimanapun suara kami dapat didengarkan, ya Tuhan, teguhkanlah firman-Mu. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam hari ini adalah doa yang tidak berkeputusan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita berkemenangan di dalam Yesus. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42 sampai ayat 46. Mari kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya untuk kita malam hari ini. Demikian firman Tuhan. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa," kata Elia. "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Ayat 44, pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Ayat 46, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengangkat tangannya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Doa yang tidak berkeputusan, itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan, waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu merupakan keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil sepanjang kita hidup. Kalau kita masih ada di dalam dunia, belum dipanggil Tuhan ke sorga,
Tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita untuk menjalani hidup kecuali firman Tuhan. Karena itu kalau kita sudah percaya Yesus, hukumnya wajib bagi kita untuk memiliki Alkitab dan bacalah setiap hari. Kalau itu yang kita lakukan, ada 3 hal yang akan terjadi. Pertama, pengenalan kita pada Tuhan Yesus semakin dalam. Yang kedua adalah iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga adalah kita mengerti kehendak Allah untuk kehidupan kita. Nah, salah satu kehendak Allah yang perlu kita ketahui adalah doa yang tidak berkeputusan. Ada 4 hal yang kami mau sampaikan tentang tema kita, doa yang tidak berkeputusan. Tidaklah berkelebihan kalau kami berkata masalah doa tidak asing bagi banyak orang percaya. Tapi kami pastikan apa yang terjadi kalau kita mau jujur membahas tentang doa selalu menarik. Karena banyak orang memiliki pengetahuan tentang doa, tapi tidak ada terobosan di dalam doanya. Nah, kami berharap melalui firman yang akan kita sharingkan malam hari ini, bukan hanya pengetahuan, tapi ada terobosan di dalam kehidupan kita. Doa yang tidak berkeputusan, yang pertama, kita akan kuat. Itu yang pertama. Kalau kita baca Lukas pasal 22 ayat 40, dikatakan di sana, berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus sendiri berkata. Jadi dengan kata lain kita akan kuat. Lihatlah dunia di mana kita hidup hari-hari ini. Semakin sulit, semakin berat, semakin banyak tantangan. Tapi Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Pelajaran yang kita bisa dapat tentang doa, doa akan memberikan kekuatan bagi kita yang melakukannya. Kalau itu kebenarannya, kami mau katakan, praktekkan kebenaran ini. Ada apa-apa doa, ada apa-apa doa, ada apa-apa doa. Itulah yang dilakukan oleh para nabi, itulah yang dilakukan oleh para rasul, itulah yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja, itulah yang dilakukan gereja mula-mula. Mereka mempraktekkan kehidupan doa. Masalah memang ada, pergumulan memang ada, tapi mereka kuat menjalaninya, bahkan mereka keluar menjadi pemenang. Contoh yang paling sederhana, Tuhan Yesus sendiri waktu dalam pergumulan, Tuhan Yesus mengambil keputusan untuk berdoa di Taman Getsemani. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, Tuhan Yesus berdoa. Dan apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus berdoa, Tuhan mengutus dari sorga malaikat untuk memberikan kekuatan bagi Tuhan. Dan kami mau katakan sebagai orang percaya, alami ini dalam hidup kita. Kita masih hidup ya dalam dunia yang semakin tidak ada kepastian. Tapi kami percaya kalau kita mau mempraktekkan kebenaran ini, kita akan kuat. Lakukan ini. Sehingga kita boleh berkemenangan. Bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus kita mampu. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Yang kedua, yang kami mau tekankan, doa yang tidak berkeputusan, rahasianya selain kita kuat, kita akan memperoleh janji Tuhan. Kalau kita baca ya dalam Yohanes 16 ayat 24, jelas-jelas dikatakan kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi kami mau tekankan buat kita, kalau itu rahasianya, ayo kalau ada apa-apa doa. Kalau ada apa-apa doa, yang pasti Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Dari strata manapun kita, Tuhan mengasihi kita dan Tuhan sudah mati bagi setiap kita
Kalau kita mau percaya kepadanya, memegang dan melakukan apa yang dia perintahkan, kita bukan hanya menang, tapi lebih daripada pemenang dalam kehidupan ini. Karena itu, mari kita praktekkan kebenaran ini. Doa yang tidak berkeputusan akan menghasilkan, di mana kita akan memperoleh janji-janji Tuhan dalam kehidupan ini. Salah satu rahasianya kami mau katakan, dalam Alkitab kita ada 1260 janji Tuhan. Alkitab katakan barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah itu. Dan salah satu alat yang Alkitabiah untuk mendapatkan janji itu adalah doa. Karena itu praktekkan kebenaran ini. Kami nggak tahu masalah kita apa, tapi doalah sehingga saudara dan saya memperoleh apa yang Tuhan janjikan itu. Dan yang kami pastikan bahwa Tuhan tidak pernah meleset menggenapi janjinya. Alkitab katakan bahwa Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Yang ketiga yang kami mau sampaikan, doa yang tidak berkeputusan akan menghasilkan kehidupan yang berbuah. Haleluya. Dahsyat luar biasa. Dalam Yohanes 15 ayat yang kelima jelas-jelas dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau kita tahu di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa, mari kita bangun kehidupan doa, bangun keintiman. Percaya atau tidak, yang namanya buah adalah hasil daripada keintiman. Tidak mungkin ada buah kalau tidak ada keintiman. Yang kami maksudkan di sini keintiman adalah doa, hubungan dengan Tuhan. Praktekkan kebenaran ini. Kenapa gereja mula-mula terus bertumbuh? Di tengah-tengah tantangan mereka berkembang. Dari 1, 12, 12, 70, 70, ya 120, 120, 3.000, 3.000, 5.000. Padahal aniaya ada. Salah satu rahasianya, selain mereka mengenal Yesus, mereka kuat dalam firman, tapi mereka hidup dalam doa. Mereka suka berkumpul. Ya, bukan hanya mempelajari firman, tapi mereka berdoa bersama-sama sehingga surga terbuka. Baca Alkitab kita, waktu Petrus di penjara, gereja mula-mula, jemaat mula-mula berdoa sehingga Tuhan turun, ya, menyatakan kuasanya, mengirim malaikatnya membebaskan Petrus dari penjara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bagi orang percaya juga, kata Alkitab, tidak ada yang mustahil. Kalau itu kebenarannya, mari doa yang tidak berkeputusan adalah doa yang sungguh-sungguh ya menjadi tantangan bagi kita supaya kita mempraktekannya dalam kehidupan kita. Karena hasilnya luar biasa, kita akan menjadi jemaat yang berbuah, orang Kristen yang berbuah, gereja yang berbuah, yang sungguh-sungguh akan menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Kami tidak tanya berapa lama kita sudah jadi Kristen. Yang kami mau tanya buat kita malam hari ini, sudahkah kita berbuah? Kalau belum, praktekkan kebenaran ini. Jadilah orang percaya, gereja Tuhan, anak Tuhan yang berdoa tidak berkeputusan, sehingga kita ya akan menghasilkan buah, dan kita tahu buah itu sangat menyukakan akan hati Tuhan. Praktekkan kebenaran ini. Kalau ini kita lakukan, kami percaya di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, kekristenan kita akan berbuah dan hasilnya nama Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir, doa yang tidak berkeputusan, kalau kita baca Roma pasal 10 ayat 13, akan mengundang keselamatan. Ya, akan mengundang keselamatan. Ya, kalau doa yang tidak berkeputusan dalam Roma 10 ayat 13 akan mengundang keselamatan, kami mau katakan, ayo kalau ada keluarga kita yang belum selamat, doalah supaya rahmat Tuhan turun.
Kalau kita lihat kota kita, masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Doalah supaya ada keselamatan yang turun, yang Tuhan anugerahkan. Ini waktunya. Mari kita menggerakkan sorga dengan berdoa sungguh-sungguh, supaya ada tuaian jiwa-jiwa, supaya ada keselamatan yang kita lihat, dan orang pada akhirnya akan mencari Tuhan dalam kehidupan ini. Kami berdoa biar kebenaran yang kita sharingkan malam ini bukan pengetahuan, tapi biar menjadi kehidupan. Karena itu perlu ada respon yang positif dan antusias. Segeralah melakukannya. Karena kalau kita terus menunda, berarti kita menunda panen juga dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita bersegera mau melakukannya, Tuhan yang dahsyat bukan cerita, Tuhan yang hebat bukan kata orang, tapi itu nyata dalam kehidupan kita. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Doa yang tidak berkeputusan. Sudahkah kita berdoa? Bagaimana model doa kita? Tuhan menantang kita malam hari ini supaya kita berdoa tidak berkeputusan. Kami tahu tantangan berat, tapi kita tahu doa akan menghasilkan kuasa Tuhan yang dahsyat, di mana yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang tidak ada akan menjadi ada. Ada 4 hal yang kami mau bagikan untuk kita tentang doa yang tidak berkeputusan. Yang pertama, kalau kita baca Alkitab kita, doa yang tidak berkeputusan akan menghasilkan kekuatan bagi kita. Doa yang tidak berkeputusan akan di mana kita memperoleh janji Tuhan. Doa yang tidak berkeputusan akan membuat kita jadi Kristen yang berbuah. Doa yang tidak berkeputusan akan mengundang keselamatan yang daripada Tuhan. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini, doa yang tidak berkeputusan. Kami percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Kita masih ada waktu sedikit, kita mau menggunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, kalau kita belum pernah menerima Yesus, kami mau tantang kita untuk membuka hati kita supaya kita boleh menerima Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagi kita yang sakit, beban berat, kami akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong setiap kita. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian pertama, letakkan tangan kita satu di dada, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam ini kami menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengambil keputusan ingin melakukan firman-Mu. Dan malam ini kami sadar kami orang berdosa yang akan dihukum karena dosa dan pelanggaran kami. Ya Tuhan, malam ini kami persembahkan diri kami kepada Tuhan. Terimalah hidup kami ya Tuhan. Saya persembahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya terima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Dalam nama Yesus. Yang kedua, kalau kita sakit, letakkan tangan kita satu pada bagian tubuh kita yang sakit. Misalnya kalau jantungmu yang sakit, taruh satu, angkat ke atas satu. Kalau beban kita yang berat banyak, letakkan kedua tanganmu di dadamu.
Mari kita berdoa. Apapun masalahmu, ingat, Yesus lebih besar dari masalah kita. Yesus lebih besar dari sakit penyakit kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini Engkau melihat sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, penyakit lenyaplah engkau, enyaplah engkau. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus jadilah sembuh. Tuhan, engkau melihat pergumulan beban daripada sobat prestasi dan pemirsa Bible TV, mereka yang meletakkan tangannya pada dada mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terima mujizat Tuhan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami percaya semua sudah selesai di kayu salib. Kami berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah lakukan. Ya Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami mau berdoa syafaat. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa buat Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa ada keselamatan dari Tuhan turun atas Indonesia. Kami berdoa buat kota kami Jakarta, kota yang baik, penuh cinta kasih, ada kasih persaudaraan. Terima kasih ya Tuhan, kami minta anugerah Tuhan untuk kota kami. Shalom Tuhan ada di kota ini. Kami berdoa ada hujan pertobatan di kota ini. Jauhkan kota kami dari tsunami, malapetaka, bencana, dari hal-hal yang buruk. Kami berdoa buat gereja Tuhan di bangsa ini. Tuhan, Engkau mempersatukannya. Biarlah gerejamu jadi suara, bukan jadi gema. Berkatilah gerejamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, berdoa buat hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun yang jatuh bangkitkan, yang mundur kembalikan, yang setia melayani tambahkan karunia dan jagai keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu, besar kasih-Mu. Makasih ya Tuhan, Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji-puji namamu. Kami berdoa buat Panorama MGK, Engkau pakai jadi saluran berkat. Kami berdoa Engkau memberkati semua usaha dari Panorama MGK. Kami bersyukur untuk semua kami yang menyaksikan acara malam hari ini, semua yang mendengarkannya dimanapun mereka berada. Engkau memberkatinya Tuhan. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.